Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau nge-share tips bagaimana cara membuat video yang lebih sinematik menggunakan drone. Jadi rekamannya full kita menggunakan drone ya. Sayang banget kan kalau misalkan teman-teman mempunyai drone yang mahal, yang sudah mendukung resolusi 4K untuk hasil videonya, fiturnya sudah lengkap, tapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kali ini saya akan berikan setidaknya ada 5 tips bagaimana cara membuat video drone yang lebih sinematik. Yang pertama teman-teman harus survei tempat terlebih dahulu. Ya nggak? Survei dulu nih. Kita pergi ke suatu tempat, kita lihat, wah itu ternyata bagus tuh kalau misalkan direkam menggunakan drone dari atas, dari beberapa sudut gitu kan. Kita mainkan imajinasi kita. Seandainya tempat tersebut direkam, bagus nggak sih gitu kan. Untuk teman-teman yang berada di pedesaan, di perkampungan, rasanya tidak akan begitu sulit menemukan tempat yang seperti itu, yang bagus seperti itu. Terkadang ada banyak orang yang lalu lalang bolak-balik tapi tidak menyadari kalau tempat tersebut ternyata bagus. Nah, bagi teman-teman yang memang gemar membuat video drone yang lebih sinematik, pasti imajinasinya sudah jalan tuh. Wah, ini tempat bagus banget kalau direkam dari atas. Dan ternyata setelah teman-teman rekam dari atas, kemudian teman-teman share di Facebook, banyak orang-orang setempat yang pangling gitu kan. Wah, ternyata bagus juga nih tempat kalau direkam dari atas. Nah gitu. Jadi yang pertama adalah silakan teman-teman survei tempat terlebih dahulu untuk menemukan tempat-tempat yang bagus jika direkam dari atas. Nah, untuk yang kedua, setelah survei, teman-teman tentukan waktu yang tepat untuk mengambil gambar. Waktu yang tepat di sini, kalau menurut saya pribadi ya, waktu yang tepat adalah pagi-pagi sama sore. Kalau siang kurang begitu bagus. Jadi pagi-pagi itu sekitar jam 5 pagi ya, pada saat matahari terbit. Itu mau backgroundnya pegunungan, mau backgroundnya sungai, mau backgroundnya perkampungan, sawah dan lain sebagainya, itu pasti bagus kalau pagi-pagi pas matahari terbit. Sore juga bagus pas matahari mau terbenam. Kalau pagi-pagi pada saat matahari terbit itu biasanya ada awan gitu kan, awan-awan yang di bawah gitu kan, di bawah di pegunungan itu keren banget. Sebagai contoh, saya udah menemukan tempatnya nih, sungai misalkan, sungai. Di sungai itu pas matahari terbit pasti ada cahaya, pembiasan cahaya kan di sungai. Itu kalau direkam pasti bagus. Apalagi kalau misalkan di sungai tersebut terdapat sebuah objek, misalkan kolam terapung atau perahu, itu pasti bagus banget, epic banget. Pas pagi-pagi ya, pas matahari mau terbit. Pokoknya kalau pagi itu antara jam 5 sampai jam 10 pagi itu bagus. Yang ketiga itu adalah cara pengambilan gambar menggunakan drone. Jadi tidak sembarangan ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan joystick manual untuk pergerakan drone dibanding menggunakan fitur-fitur seperti orbit dan lain sebagainya. Jadi fitur otomatis itu saya kurang begitu suka. Saya lebih suka menggunakan joystick. Kenapa? Karena pergerakan drone bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, fitur menggunakan pergerakan orbit itu bagus. Jadi mengelilingi sebuah objek itu bagus. Biasanya kan di drone itu kan kalau orbit itu biasanya mengelilingi kitanya ya, yang memegang remote. Kalau misalkan objeknya di sana, misalkan jauh, nah teman-teman silahkan gunakan joystick orbit. Makanya teman-teman harus sering-sering berlatih menggunakan joystick manual untuk pergerakan-pergerakan tertentu seperti orbit dan lain sebagainya. Untuk pergerakannya, saya lebih sering menggunakan pergerakan seperti lurus, entah itu ke depan, ke belakang, ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas atau ke bawah. Rekamlah sebuah objek dengan durasi minimal 30 detik sampai 60 detik. Jadi antara setengah menit sampai 1 menit. Itu rekam. Pergerakan lurus ya, tanpa berbelok gitu kan. Lurus aja. 60 detik ya, 60 detik ya. Lurus, mundur, maju, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Itu selama 60 detik. Kalau sudah 60 detik,
silakan hentikan rekamannya, stop dulu gitu kan. Terus kita rekam lagi nih objek yang lain 60 detik lagi gitu dan seterusnya, seperti itu rekam. Kemudian pada saat merekam itu kita juga harus berimajinasi, objek itu kalau misalkan direkam seperti ini bagus nggak sih gitu, dengan pergerakan seperti ini bagus nggak sih. Kalau saya pribadi sebagai contoh ya, di sawah gitu kan, saya menemukan sawah bagus, pas pagi-pagi itu kan, si sawahnya itu ada sungainya, ada orang-orangnya yang beraktivitas. Rasanya saya berimajinasi ini akan bagus banget kalau misalkan direkam sedikit agak ke atas, tapi nggak terlalu atas banget, jadi di atas si orang-orang itu. Kemudian mundur. Pertamanya orangnya nggak kelihatan, kita dari depannya ya mundur, terus sampai orangnya kelihatan, terus sampai sawahnya kelihatan, sampai sungainya kelihatan, sampai semua objek kelihatan. Mundur dengan pelan-pelan. Nah, speed ini sangat mempengaruhi kualitas video. Kalau saya pribadi gunakan speed yang sedang atau lambat dan sedang. Jangan menggunakan speed yang cepat untuk membuat video yang sinematik. Itu, jadi kita harus berimajinasi, kalau misalkan diambil gambar dengan pergerakan seperti ini bagus enggak? Dengan seperti ini bagus enggak? Kalau bagus, silakan terapkan. Yang keempat. Penting, jangan melakukan pergerakan yang mendadak. Misalkan maju tiba-tiba belok. Pas kita cek di laptop ya videonya, udah bagus banget tuh, maju gitu kan, objeknya bagus, maju tiba-tiba belok, kan merusak suasana kan, merusak videonya, otomatis videonya akan kita buang, nggak kepake. Padahal aslinya bagus banget kalau maju terus gitu kan, atau mundur terus gitu. Makanya tadi saya bilang, rekamlah video minimal 60 detik, 30 detik sampai 60 detik, agar tidak ada video yang sia-sia gitu kan. Jadi jangan melakukan pergerakan yang mendadak. Jadi kita maju tiba-tiba belok. Jangan melakukan pergerakan yang mendadak, karena itu akan merusak video Anda gitu. Yang kelima, paling penting adalah editing video. Saat ini editing video itu mudah banget. Kenapa mudah? Jadi semua software itu memiliki fitur yang memang memudahkan. Ya, seperti Filmora 9, Premiere Pro. Saya sendiri menggunakan Filmora 9. Dalam proses editing ini paling cuma beberapa fitur yang digunakan, seperti cut, memotong video, terus transisi gitu kan. Dua fitur itu ya yang sering digunakan. Jadi dua itu yang sering digunakan. Untuk transisi, gunakan transisi yang tidak berlebihan. Berlebihan itu seperti dari satu video ke satu video digabungkan dengan transisi yang muter misalkan gitu kan. Itu kan merusak suasana. Jadi gunakan transisi yang sederhana sekali gitu. Jangan lupa background musik itu juga sangat menentukan kualitas video Anda gitu kan. Background itu untuk video-video yang bertemakan alam ya, lebih baik menggunakan video background yang sinematik, yang kalem gitu kan, yang tidak ngebeat, yang tidak ngepop, yang bertemakan alam. Itu agar kerasa gitu kan, alamannya itu kerasa gitu, jadi enaklah didengarnya. Penempatan video pada background itu sesuaikan dengan beatnya. Misalkan video bergerak maju misalkan ya, kemudian kapan sih waktunya di cut dan disambungkan dengan video yang lainnya? Ketika ada beat musiknya yang kira-kira ngebeat gitu kan, potong videonya kemudian gabungkan dengan transisi, itu akan terasa bagus banget. Nah, setidaknya ada 5 poin itu tadi ya, kesimpulannya ada 5 poin tadi. Yang pertama adalah survei tempat terlebih dahulu, tentukan tempat yang bagus untuk dilakukan rekam video. Yang kedua adalah tentukan waktu yang tepat. Kalau saya pribadi pagi sama sore ya, matahari terbit dan matahari terbenam, itu suasananya bagus banget. Yang ketiga, cara pengambilan video. Usahakan 30 detik sampai 60 detik untuk satu pergerakannya. Jangan melakukan pergerakan yang
yang mendadak ya, yaitu yang keempat ya, jangan melakukan pergerakan mendadak, tiba-tiba belok kiri, tiba-tiba belok kanan, padahal momennya lagi bagus gitu kan. Dan yang kelima adalah editing. Editing jangan berlebihan, cukup dengan background yang pas, kemudian penempatan gambar transisi yang pas, itu udah bagus banget. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.